Lantaran diduga cemburu dengan suaminya, seorang wanita muda nekat memanjat tower telekomunikasi setinggi 30 meter di kawasan Depok, Jawa Barat. Percobaan bunuh diri yang dilakukan ibu muda ini sempat membuat khawatir warga. Petugas pemadam kebakaran mendapat laporan, datang ke lokasi dan membujuk wanita tersebut untuk turun. Setelah 1 jam, korban dapat diselamatkan meski dalam kondisi lemas. Diduga persoalan rumah tangga memicu aksi nekat pelaku setelah memergoki seorang wanita membonceng suaminya ketika berangkat kerja. Sementara di Kota Padang, Sumatera Barat, seorang mama muda harus menahan rasa sakit setelah diduga suaminya menyiram dia dengan minyak goreng panas saat sedang tidur. Diduga sang suami cemburu karena istrinya seringkali menggunakan media sosial untuk berjualan online dan bermain TikTok. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri telah dilaporkan kepada polisi. Akibat penyiraman tersebut membuat lengan dan bahu korban melepuh. Selain itu, korban juga mendapat ancaman dari pelaku yang kini kabur bersama anak pertama mereka. Lantas, bagaimanakah pandangan Islam melihat sifat cemburu seorang istri maupun suami? Apakah hal tersebut dibenarkan? Cemburu merupakan fitrah dasar pada diri perempuan. Menurut para ulama, cemburu yang muncul baik dari suami maupun istri tidak dipersoalkan. Bahkan tindakan cemburu dikategorikan sebagai akhlak terpuji asalkan rasa cemburu yang timbul tetap dalam tali keimanan dan tidak berlebihan. Justru jika seorang istri sama sekali tidak memiliki rasa cemburu pada pasangannya hingga membiarkan apapun terjadi, itu pertanda seorang istri membiarkan kerusakan terjadi dalam rumah tangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada Aisyah istrinya, "Apakah engkau pernah merasa cemburu?" Aisyah menjawab, "Bagaimana mungkin orang seperti diriku ini tidak merasa cemburu jika memiliki seorang suami seperti dirimu?" Hadis riwayat Ahmad. Dalam kisah lain, rasa cemburu juga kerap diperlihatkan Ummu Aisyah yang memang memiliki rasa cemburu yang lebih besar dibandingkan istri-istri Nabi lainnya. Suatu ketika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah salah seorang istri beliau. Tiba-tiba istri yang lain mengirim mangkuk berisi makanan. Melihat itu, istri yang rumahnya kedatangan Rasul memukul tangan pelayan pembawa makanan tersebut. Maka jatuhlah mangkuk tersebut dan pecah. Kemudian Rasul mengumpulkan kepingan-kepingan pecahan tersebut serta makanannya. Sambil berkata, "Ibumu sedang cemburu." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pelayan itu untuk menunggu. Kemudian beliau memberikan padanya mangkuk milik istri yang sedang bersama beliau untuk diberikan kepada pemilik mangkuk yang pecah. Mangkuk yang pecah beliau simpan di rumah istri yang sedang bersama beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika cemburu itu wajar, lantas adakah bahaya cemburu dalam Islam? Meski istri diperbolehkan memiliki sifat cemburu, namun seorang istri perlu berhati-hati terhadap sifat cemburu tersebut. Karena ada cemburu yang justru tidak disukai Allah. Yaitu cemburu berdasarkan prasangka semata, menuduh hal buruk yang tidak dilakukan suaminya. Hingga kemudian merugikan diri sendiri dan pasangan. Bahkan bisa merusak karir suami karena istri cemburu pada siapa saja yang terlihat dekat atau berada di sekitar pasangan. Padahal hanya sebatas hubungan kerja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam An-Nasai, dan Imam Abu Daud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sungguh cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada juga yang dibenci Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah adalah cemburu yang berdasar curiga, memiliki bukti yang jelas. Adapun cemburu yang dibenci Allah adalah cemburu yang tidak memiliki bukti yang jelas." Dalam kehidupan berumah tangga, mencemburui pasangan merupakan hal wajar dan lumrah. Bahkan, cemburu disebut-sebut sebagai ungkapan kecintaan pasangan. Apabila istri atau suami tidak memiliki rasa cemburu dan malah membiarkan pasangannya melakukan sesuatu yang dilarang agama, maka dia termasuk dayus yang terancam tidak masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, 3 golongan manusia yang Allah haramkan surga bagi mereka, yaitu pecandu homer, orang yang durhaka pada orang tua, dan dayus. Hadis riwayat An-Nasai. Artinya, cemburu yang disyariatkan adalah cemburunya istri terhadap suami karena melakukan kemaksiatan. Misalnya,
jika suami berzina, mengurangi hak-haknya, menzoliminya, dan lain sebagainya. Jika terdapat tanda-tanda yang membenarkan hal ini, maka ini adalah cemburu yang terpuji. Namun, jika hanya dugaan belaka tanpa fakta dan bukti, maka ini adalah cemburu yang tercela. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah berkata dalam mengungkapkan kecemburuan terhadap istrinya, "Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan memukul laki-laki itu dengan pedang yang dimaksud bagian yang tajam." Mendengar penuturan Sa'ad yang sedemikian itu, tidaklah membuat Nabi SAW mencelanya. Bahkan beliau bersabda, "Apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripadaku." Sahih hadis riwayat Al-Bukhari.